Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton saya. Saya adalah Trio Aji Wardana dari kelas 4B. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Green Supply Chain Management, Build Better Environmental with Green Supply Chain Management, Let's Save the Planet. Yap, kita bakalan masuk ke slide selanjutnya. Let's go. Nah, ini dia. Green Supply Chain Management atau yang disingkat GSCM adalah sebuah pengelolaan rantai pasokan yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari kegiatan rantai pasokan. GSCM mencakup semua aspek rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen. Nah, tujuan dari GSCM adalah untuk mengurangi dampak lingkungan yang dari rantai pasokan, seperti gas emisi, efek rumah kaca, limbah, dan konsumsi sumber daya alam. GSM juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mengurangi biaya. Lalu prinsip-prinsip dari GSM. GSM ini didasari dari beberapa prinsip yaitu daur ulang sebenarnya, tapi nggak saya taruh. Ada di sini penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Sumber daya yang kelanjutan yang dimaksud adalah perusahaan harus menggunakan sumber daya yang secara berkelanjutan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dan juga agar hasil gas emisi yang dihasilkan bisa berkurang. Lalu ada pengurangan limbah. Hampir sama dengan poin yang tadi, cuma untuk poin khusus di pengurangan limbah maksudnya adalah perusahaan itu harus berusaha untuk bagaimana caranya limbah yang dihasilkan itu bisa dikurangkan agar kegiatan rantai pasokan bisa lebih efisien. Lalu ada efisiensi energi yang ketiga. Nah, perusahaan ini harus menggunakan energi secara efektif dan efisien. Tentunya dengan daya tepat guna ya, agar si perusahaan ini bisa menerapkan jadinya agar bisa menerapkan GSM ini jadinya sangat-sangat harus memperhatikan tiga prinsip ini. Lalu apa sih keuntungan penerapan GSCM? Nah, pertama ada meningkatkan efisiensi rantai pasokan. GSM dapat membantu meningkatkan efisiensi rantai pasokan dengan mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitasnya akan meningkat dan juga pengurangan limbahnya jadi berkurang yang mengakibatkan perusahaan jadi tidak perlu repot-repot untuk terlalu fokus banyak-banyak mengurusi limbah karena limbahnya kan sudah berkurang. Nah, ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan semakin sadar akan pentingnya lingkungan, bukan? Nah, perusahaan yang menerapkan GSM ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan ini dan meningkatkan kepuasan mereka. Jadi perusahaan yang sudah menerapkan GSM pasti bisa mengambil hati-hati dari pelanggan karena sudah menerapkan GSM. Lalu meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GSM dapat meningkatkan reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Jadi sangat-sangat apa ya? Kalau bahasa sekarang mah ESG lah ya. Perusahaan yang ESG yang sangat-sangat peduli akan lingkungan akan pastinya meningkatkan reputasi perusahaannya. Lalu ada mengurangi biaya. GSM dapat membantu mengurangi biaya rantai pasokan dengan mengurangi penggunaan bahan baku, energi, dan sumber daya lainnya. Alhasil, cost atau biaya yang dihasilkan akan lebih rendah tentunya kan kalau GSM ini bisa diterapkan di perusahaan tersebut. Lalu ada implementasi GSM. Salah satunya adalah ada pengurangan limbah, peningkatan efisiensi transportasi, pemilihan pemasok yang bertanggung jawab secara lingkungan, dan pengembangan produk dan kemasan yang ramah lingkungan. Nah, keempat ini adalah poin-poin bagaimana perusahaan bisa untuk menerapkan implementasi GSM di perusahaannya. Dan lalu ke kesimpulan, GSM adalah pendekatan yang penting nih untuk mengurangi dampak lingkungan dari rantai pasokan. GSM dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, termasuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan reputasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.